Yo, what's up? Balik lagi sama gue Stupidik di channel gue. Kali ini setnya santai ya, karena gue pengen ngobrol santai. Dan sebenarnya ini karena ada beberapa pertanyaan ke DM Instagram gue yang masuk kayak, Bang, coba dong ceritain kayak pengalaman ketemu sama bini lu gitu kan. Memang pada waktu itu tuh tiba-tiba banget kan. Tiba-tiba aja gue udah ada di Jakarta, terus tiba-tiba aja gue udah lamaran, tiba-tiba aja gue udah nikah gitu. Nah, teman-teman tuh banyak yang tanya sebenarnya, kenapa kok bisa gitu, dan kenapa bisa cepat banget sih kayak gitu prosesnya. Tapi gue bakal expect kalau video kali ini tuh sepi sih ya, karena emang ini beberapa pertanyaan doang gitu ya. Tapi ya gue pengen jawab sekalian juga, gue kayak pengen nyampein banyak terima kasih sama istri gue. Khususnya ini video sebenarnya gue utamain buat istri gue ya gitu kan. Oke, jadi gue mulai dulu dari awal gimana gue ketemu sama istri gue. Jadi istri gue tuh awalnya tuh dia follow Instagram gue gitu kan. Gue nggak notice, gue kadang ngeliat ini orang kenapa sih nge-like mulu gitu kan, siapa gitu. Pas dilihat Instagramnya, oh oke, cewek, udah dia biasa aja. Gue nggak pernah mikir apa apa gitu. Itu berlangsung sekitar beberapa bulan lah ke depan gitu. Dan ada di saat gue sekali lagi lihat, kok ini cewek lucu ya gitu. Akhirnya gue komen story dia, ini gue tampilin chatnya kayak gitu. Jadi terus habis itu gue coba buat kenalan, akhirnya coba deket, coba ngobrol-ngobrol banyak gitu kan. Dari berawal dari Instagram, akhirnya pindah ke WhatsApp. Terus habis itu kita ngobrol banyak banget ya kan. Terus nggak lama setelah itu kita jadian. Nah, posisinya waktu itu gue lagi di Purwokerto, dia lagi di Jakarta. Jadi dia aslinya orang Semarang tapi pindah ke Jakarta karena ngerantau di Jakarta gitu. Dan itu udah lama banget. Udah sekitar 5 tahunan kata dia. Dan pada waktu itu kita LDRan tuh sampai akhirnya ya udah kita mutusin buat yuk ketemu gitu kan. Akhirnya kita ketemuan, terus habis itu gue ngerasa kayak kayaknya ini jodoh gue deh gitu. Kayaknya ini jodoh gue banget gitu. Karena segalanya nyambung, apa segala macam visi dan misinya tuh sama kita gitu. Pada akhirnya ya udah. Sebenarnya ini pertimbangan yang sangat berat guys, karena gue juga sebenarnya nggak pengen gitu ya keluar dari kota gue, dari Purwokerto dulu gitu kan. Tapi ya mau nggak mau, gue harus mengejar teman hidup gue gitu. Gue harus mengejar teman hidup gue. Jadi gue akhirnya pindah ke Jakarta dengan segala pertimbangan dan bahkan kayaknya nggak mempertimbangkan segalanya gitu. Maksudnya kalau misal gue gagal, tiba-tiba putus sama dia di udah keadaan udah di Jakarta gitu ya, gue balik itu gue nggak ada tempat tinggal cuy. Karena pada waktu di Purwokerto pun gue itu kan ngontrak, walaupun itu kota sendiri tapi gue ngontrak dan barang-barang di sana itu udah gue lepasin semua gitu. Gue lepasin di kontrakan itu aja udah biarin. Jadi gue udah nggak punya barang-barang, gue cuma punya baju dan beberapa barang yang bisa dibawa dari Purwokerto ke Jakarta. Singkat cerita, gue akhirnya cari kerja di Jakarta gitu ya. Dan hebatnya, istri gue nih hebat banget. Dia tuh bisa percaya sama gue buat bisa hidup di Jakarta dan bisa hidup bareng sama dia dan bisa menghidupi dia. Pada waktu itu gue udah ngonten ya, cuman kayak belum ada hasilnya aja. Akhirnya ya udah gue kerja di Jakarta, gue cari kerja, kerja di beberapa perusahaan. Tadinya jauh ya dari Jakarta Timur, kosan gue ke BSD, lumayan tuh. Perjalanannya udah 1,5 jam. Gue paksain biar deket sama istri gue waktu waktu itu. Ya waktu itu masih pacaran. Setelah itu kita akhirnya memutuskan buat oke deh. Jadi gue notice dulu ya. Jadi gue ketemu tuh di bulan Juni, ya sorry, di bulan Juni sama istri gue waktu itu. Di bulan Juni itu kenalan, ketemuan. Jadi di bulan Juni itu ketemu, di Julinya gue pindah ke Jakarta. Terus Oktobernya itu gue lamar si istri gue gitu. Jadi tapi sebelum gue lamar di Oktober itu gue udah kayak ngelamar secara personal gitu. Pada waktu gue pertama kali menginjakan kaki pindah ke Jakarta gitu. Gue udah ngasih lamaran itu ya sampai sekarang dibahas mulu, ngelamar di KFC nggak kayak orang lain deh. Namanya juga spontanitas ya kan. Ya akhirnya Oktober kita lamaran, setelah lamaran udah kelar, pada waktu itu gue tuh termasuk yang nekat gitu. Nah ini buat teman-teman juga yang kayak ragu ya buat nikahin seseorang gitu, santai aja guys. Kalian pasti bakal nemuin jalannya gitu. Yang penting lu niat, karena overthinking lu itu belum tentu kejadian ketika kalian mau melangsungkan pernikahan atau sesudah pernikahan. Ingat itu. Ya, karena overthinking yang kita punya itu memang ya gimana lagi. Gue waktu di Purwokerto pun juga desperate. Gue tuh kayak hopeless banget juga di Purwokerto karena ya siapa yang mau sama gue apalagi udah tatoan gitu kan. Kerja juga pas-pasan apapun itu ya udah gue kerjain. Dan di Oktober gue lamaran, setelah itu di bulan Januarinya itu kita nikah. Nah, tapi perjalanan dari Oktober itu ke Desember itu nggak mulus, guys. Jadi karena pada waktu itu gue kerja
Dan ya kerjaan gue itu memang nggak bisa ditinggal-tinggal gitu. Maksudnya kalaupun gue cuti, cutinya juga nggak dapat lama. Sedangkan gue juga kan jalannya kan jauh kan dari Jakarta ke kota istri gue gitu ya di Semarang. Itu kan butuh perjalanannya aja udah lama, acara belum apa segala macamnya. Jadi kayak gue memutuskan buat ya udah deh, gue keluar aja dari kerja gitu. Karena ya udah mau gimana lagi, ini harus berlangsung. Setelah gue keluar di November akhir atau iya November akhir, gue keluar November Desember kan, Desember gue tuh full di kosan guys. Gue full di kosan sampai akhirnya ya udah mutusin buat oke, gue buka ayam goreng aja gitu. Jadi setelah buka ayam goreng, gue sewa tempat gitu ya, sewa ruko. Gue berani banget. Padahal itu per bulannya itu 2,5 juta pada waktu itu. 2,5 juta gue ambil aja deh, udah gue sikat aja deh. Gue nggak mikir bulan depannya mau bayar pakai apa gitu. Tapi belum sampai sebulan itu gue udah ditagi-tagi sama si yang ngontrakin gitu. Kayak ya ini mau dipakai orang, mohon dikosongin lah gitu. Di situ gue bingung, gue frustasi akhirnya cari tempat lain dan sampai akhirnya nemu tempat lain lapakan pinggir jalan gitu. Tapi sayangnya ya karena suka buat minum-minuman keras ya, sebelah gue tuh suka buat minum-minuman keras apa segala macam, pokoknya yang gue pikir itu hal negatif dan buat orang itu juga hal negatif. Dan ya akhirnya pelanggan gue tuh nggak ada yang datang gitu sama sekali. Akhirnya gue terpaksa pada waktu itu tutup lama karena gue harus melangsungkan pernikahan kan. Pada waktu itu gue hopeless banget, jualan belum rame, tapi Januarinya kita harus sudah nikah gitu kan. Gue hopeless banget, gimana caranya, gue cuma akhirnya banyak berdoa aja lah gimana caranya dapat rezeki. Dan yang nggak disadarin, sebelum gue melangsungkan pernikahan di Desember itu tiba-tiba aja teman gue telepon minta buat ngerenov rumahnya dia. Itu kalau dipikir-pikir juga mustahil banget karena ini kita mau melangsungkan pernikahan itu udah waktunya dikit banget. Dapat uang dari mana coba? Ternyata di situ jalannya. Dan di situ gue kayak, wah ya Allah, kok bisa ya gitu. Kok bisa ya keajaiban kayak gini tuh ada ternyata. Sampai akhirnya ya udah, akhirnya kita bisa gitu ya nikah, kita berjuang bareng-bareng gitu kan sampai akhirnya ada di titik pernikahan di bulan Januari tanggal 13. Nah, setelah kita nikah, perjalanan nggak semulus itu juga guys. Jadi di bulan Februari itu, karena menurut gue tuh ya laki-laki harus kerja lah, walaupun cuma dapat dikit tapi ya harus kerja udah gitu. Walaupun cuma dapat dikit tapi insya Allah ya berkah terus juga halal gitu kan ya udah kerjain aja gitu. Dan pada waktu itu gue akhirnya buka warung ayam ini di rumah gitu. Tapi cuma delivery. Jadi gue masak di rumah gitu. Cuman ya gue sebar-sebarin tuh. Gue sebar-sebarin brosur-brosurnya ke rumah-rumah orang. Akhirnya mulai ada yang pengen nyobain tapi banyak kan sih nggak balik ke gue ya. Karena mungkin lidah kita tuh beda gitu, lidah Jawa sama lidah orang Jakarta itu beda. Karena ya nggak tahu ya, gue nggak paham sama selera sini, jadi ya udah akhirnya nggak laku. Akhirnya gue terpaksa jadi driver Lalamove. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu nih Lalamove ya, itu Lalamove tuh kayak tukang antar paket gitulah, tapi sistem ordernya tuh kayak pakai aplikasi ojol-ojol gitu. Akhirnya gue jadi driver Lalamove pakai motor, ya paling gue menghasilin 50 sampai 100 ribu per hari. Karena gue nggak bisa sampai malam karena istri gue tuh pulang jam 5 sore kan. Karena dia juga kerja. Akhirnya ya udah, sore gue jemput terus kita pulang gitu, beli makan apa segala macam. Pada waktu itu ya gue kacau lah pokoknya. Gue tetap ya walaupun gue bisa ketawa santai gitu sama istri gue, tapi kepala gue tetap mikir gimana caranya gue bisa dapetin uang lebih, gimana caranya gue bisa ngebahagiain istri gue gitu. Sampai akhirnya di bulan Maret ya berarti pas bulan puasa tuh, ini istri gue kok nggak dapat dapat gitu, istri gue kok dapat dapat, udah hampir 1 bulan nggak dapat dapat. Akhirnya gue cek dan ternyata alhamdulillah positif, dan itu kayaknya di bulan Februari deh. Dan ya di bulan ini udah masuk 7 bulan, alhamdulillah. Semoga sehat, istri gue sehat, anak sehat, semua lancar, semoga normal juga. Gue berharapnya kayak gitu, dan lancar, istri gue juga sembuhnya juga jauh lebih cepat katanya kan gitu kalau kalau normal. Ya keajaiban ya pada waktu Maret itu, gue udah pusing lagi nih karena wah gue udah mau punya anak dan gue jadi driver Lalamove gitu kan. Ya Allah kayak gimana ya? Apa gue yakin bisa nyukupin gitu? Walaupun kita sama-sama kerja gitu ya, tapi kayak tanggung jawab gue tuh tetap harus ada gitu. Harus segala sesuatunya yang bersangkutan dengan istri gue tuh gue harus bisa menuhin gitu. Akhirnya tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba aja kayak brand mulai datang, terus
mulai rame, kelas vokal juga mulai rame. Itu ajaib banget guys. Gue nggak bisa ungkapin sampai kata-kata dan sampai saat ini. Dulu pada waktu itu gue konten-konten ya belum di renov kayak gini. Ini salah satu berkat dari Vampire Kingdom juga. Terima kasih banget buat Vampire Kingdom udah bikinin studio yang sesuai dengan apa yang gue mau. Gue bener-bener wah gila. Kok oh ini ya rezeki orang nikah tuh ini ya. Sebenarnya ini yang kalian takutin juga kan. Kadang aduh gimana ya buat mencukupi kebutuhan keluarga ya. Guys tenang aja, asalkan kalian bersyukur, sayang sama keluarga udah beres urusan. Yang penting kalian tetap berusaha aja sebisa kalian, semaksimal kalian. Udah sisanya serahkan sama yang di atas. Karena jalur langit itu ada, beneran ada. Gue udah pastiin dan gue udah buktiin sendiri. Kejadian-kejadian yang nggak disangka-sangka tuh ya banyak banget sih sebenarnya. Yang tiba-tiba istri pengen apa, tiba-tiba ada gitu. Kayak itu nggak bisa diungkapin kata-kata. Jadi kalian tuh jangan meragukan buat pernikahan ya, karena ya udahlah. Tapi walaupun mungkin nih ada sisi di mana kita harus kayak menyesuaikan dengan personalitinya si pasangan kita gitu-gitu itu pasti. Karena kita bakal tahu baik buruknya itu di rumah gitu ya. Baik buruknya itu nanti pasti kelihatan semua gitu. Tapi disitulah seninya gitu. Jadi kita tahu, paham dan akhirnya kita tahu apa yang disuka, apa yang nggak disuka gitu-gitu dari pasangan kita. Yaitu enjoy aja sih, nikmatin aja sih. Walaupun kadang ya butuh penyesuaian, mungkin ada step-step kagetnya, tapi it's okay. Karena ya kalian bakal hidup selamanya sama pasangan kalian. Setelah hamil ini tuh kayak gue makin rasanya tuh semakin sayang. Jauh semakin sayang, semakin sayang, semakin sayang. Karena gue ngelihat sendiri ya kayak perjuangan dia dari yang nggak bisa makan apapun gitu ya. Trimester 1 itu kan nggak bisa makan apapun tuh. Maksudnya yang banyak banget larangannya, nggak boleh pergi gitu kan. Sampai waktu itu kita memaksakan buat mudik gitu kan. Karena ketawanya kan pas puasa tuh. Ketawanya kan pas puasa. Terus habis itu kita lebarannya mudik. Berarti kan masih trimester 1. Jadi ya kita yaudah yuk mudik aja yuk gitu. Akhirnya kita dijemput sama bokap gua. Terus kita pulang bareng gitu kan. Sampai Purwokerto. Ternyata istri tuh sedikit ada rasa mules, mungkin kecapean. Akhirnya kita periksa dan yang tadinya kita harus ke Semarang gitu ya, mudik, itu akhirnya nggak bisa. Ini pengorbanan banget buat seorang istri gitu. Dia sampai nangis nggak bisa pulang. Menurut gue tuh itu sebenarnya gue kayak ya Allah gue salah banget apa yang ngambilin dia gitu. Kayak ngerasa salah gitu gue ngambilin dia rasa salah gitu kayak banyak banget larangan yang harus dia jalanin gitu ya kayak nggak bisa makan yang dia suka terus aktivitas dia jadi terhambat gitu dan gue di situ sedih banget ngelihat istri gue tuh pas lebaran itu nangis ya kan ada di antara keluarga gue yang mungkin dia juga masih penyesuaian diem duduk dia meratapi kesedihan banget gue sedih banget pada waktu itu gue lihat ya Allah gue salah apa yang ngambilin dia ya gitu. Tapi itu perjuangan seorang ibu ya perjuangan seorang ibu sampai sekarang sampai udah gede dia nggak bisa ngelakuin aktivitas seenaknya terus juga dia udah nggak bisa ngelakuin kayak tengkurap apa segala macam itu nggak bisa karena perutnya kan udah gede tiap malam sakit gitu kan punggungnya pengen dipijat apa segala macam gue tuh kadang gue tuh kayak bisa juga salah-salahan gitu kan kayak gue juga ngerasa capek kadang itu salah gue sih sebenarnya dan gue sadarin itu dan di otak gue sampai sekarang pun itu kayak overthinking banget karena apa apa gue salah ya ngambilin dia ya gitu tapi di satu sisi itu ada rasa bahagia gitu ada rasa bahagia pasti tapi di satu sisi gue kayak ngerasa bersalah akhirnya gue membatasi banget kegiatan dia gitu kesukaan dia makanan kesukaan dia itu menurut gue kayak ada rasa bersalahnya walaupun mungkin dia berasa masih enjoy gitu ya atau kadang dia juga ngeluh-ngeluh sakit apa segala macam ya tapi dia tetap kayak enjoy aja gitu ini hebatnya seorang istri gue ya dan hebatnya lagi dia tuh udah hamil tapi tetap aktivitas gitu ya keren banget amazed banget sama istri gue mungkin ya banyak juga orang yang kayak gitu tapi buat gue ini hal yang paling amazed buat gue nah ada lagi hal yang lebih amazed gitu maksudnya gue ini konten kreator dan penghasilan gue ya dari konten doang sekarang ini tapi dia bisa percaya padahal gue belum gede gitu belum sebesar itu tapi dia selalu menaruh harapan buat suaminya supaya bisa berkembang dia punya harapan banyak
dia kasih kepercayaan terus menerus gitu ke gue tuh seneng dan terharu gitu. Itu yang gak bikin gue berhenti untuk terus jadi content creator. Gimana caranya? Mungkin teman-teman juga benci lihat gue yang sekarang karena mungkin lebih banyak ngobrol, lebih banyak ngomenin hal sesuatu. Tapi gue memang harus berkembang guys. Jadi ya gimana? Gue nggak bisa terus menerus untuk ngonten musik terus karena mau nggak mau di YouTube ada copyright apa segala macam kan. Ya, gue banyak banget ngucapin terima kasih buat istri gue dan ini pesan buat istri gue. Aku bakal terus berjuang buat keluarga. Terus berjuang buat keluarga. Makasih udah percaya sama aku, udah kasih kepercayaan yang besar buat aku, udah kasih semua buat aku. Sampai detik ini pun aku tetap bakal berjuang buat keluarga, buat kamu, buat anak. Maaf, kadang keinginan kamu harus sedikit tertunda. Karena ya gimana, gue tetap harus berjuang. Tapi aku tuh gak pernah melupakan apa keinginan kamu gitu. Aku tetap harus mewujudkan keinginan kamu. Walaupun itu mungkin berat. Tapi semua itu bakal aku lakuin terus. Aku pengen ngebahagiain kamu sampai kapanpun. Kamu wanita yang hebat. Dan ini sangat challenging buat aku. Sampai kapanpun aku bakal terus ada. Sampai kapanpun aku bakal terus berjuang. Karena kalianlah yang bakal selamanya sama aku. Istriku, anakku. Mungkin kalau anakku nanti kalau udah gede nonton, nah kamu lagi ada di dalam kandungan ibu di usia 7 bulan, pas ayah bikin video ini, ibu orang yang hebat, ibu orang yang kuat, ibu orang yang sangat percaya sama ayah. Dengan keadaan ayah yang masih berjuang, gimana caranya bisa ngehidupin kalian dengan segala keterbatasan yang ayah punya dan segala kemampuan yang ayah bisa. Ibu orang yang hebat. Kamu harus tahu itu. Terima kasihlah sama dia, peluk dia, cium, sayang ibu kamu sampai kapanpun. Kayak ayah sayang sama ibu. Pokoknya harus sayangin dia terus sampai kapanpun. Walaupun mungkin suatu saat nanti ibu ngomelin kamu, itu bukan karena dia benci, tapi karena dia peduli dan tahu apa yang harus dia lakukan sebagai ibu. Dan buat istriku, aku ngucapin banyak terima kasih. Aku sayang banget sama kamu sampai kapanpun. Maaf kalau masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang harus diperbaiki dari aku. Sepercaya itu kamu ngasih kepercayaan buat aku. Kamu terbaik. Padahal masih banyak laki-laki yang mungkin lebih dari aku. Tapi kamu masih percaya sama aku. Aku gak akan pernah berhenti berjuang. Sampai kapanpun. Sampai cita-cita kita terwujud. Aku bakal wujudin cita-cita kita. Sampai kapanpun aku bakal wujudin. Tinggal tunggu waktu. Tinggal butuh proses. Pokoknya kamu segalanya buat aku. Pokoknya kamu orang yang hebat. Kamu tetap terbaik. Makasih udah percaya sama suamimu ini yang banyak banget kekurangannya. Makasih banget.